Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang administrasi infrastruktur jaringan lagi dengan mengenal lebih jauh tentang firewall dan GUE. Hanya saja, sayangnya pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan saya bahas panjang lebar tentang GUE. Jadi hanya terbatas pada firewall saja. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang firewall. Cuman mungkin kalian bingung ya, kenapa harus belajar tentang materi tersebut, kenapa harus dipelajarin, dan ini nanti fungsinya apa. Kalian mungkin bingung, penasaran, atau malah nggak paham sama sekali. Jadi tidak perlu bingung-bingung ya, langsung saja kita masuk ke materi ya. Ya benar. Jadi yang saya bahas ini adalah konfigurasi mikrotik ya. Kalau misal ini nanti kalian konfigurasinya bukan pakai router OS mikrotik, kalian pakai Cisco atau kalian pakai Linux, Debian, Ubuntu, dan lain sebagainya yang kalian fungsikan sebagai router ya. Kalian fungsikan sebagai router, kalian pasangkan firewall di sana. Apakah ini nanti sama? Konsepnya mirip banget, Jadi seenggaknya kalau kalian belajar ini nanti kalian akan paham dengan konsep-konsep yang lain. Seenggaknya ya. Kalau misal nanti bingung silahkan bertanya. Terus karena ini yang akan kita pakai buat belajar adalah router OS mikrotik, kita lakukan konfigurasi dengan menggunakan software pihak ketiga ya, namanya Winbox. Ini Winbox, dan kita buka, kemudian kita login. Ini yang kemarin sudah saya cek ya, udah saya videoin barangnya seperti apa. Dan ini di sini itu kan sebenarnya ada menu banyak banget. Ada quick set, wireless, bridge, BBB, switch, mesh, IP, dan ada MPLS juga. Ini banyak banget, routing juga ada, tentunya pasti ya karena ini router. Jadi karena kita belajarnya hari ini adalah firewall, maka masuk ke menu IP. Ini firewall itu, ini saya close aja dulu semua biar kalian nanti nggak bingung ya. Ini nggak ada apa-apa ya. Ini di zoom out. Nah, masuk ke menu IP, kemudian cari menu firewall. Firewall di sini ada beberapa itu ya, sub menu. Jadi menunya di menu firewall, sub menunya ada filter rule, NAT, mangle, row, service port, connection, address list, layer 7 protocol. Nah, ini gunanya buat apaan? Pertama, rule ya. Jadi kita belajar tentang rule dulu. Jangan langsung dari webnya mikrotik ya. Kita buka wikinya dulu sebentar. Jadi kalau kalian belajar mikrotik dasarnya, dan ini sebenarnya nggak dimasukkan ke KIKD kalian di SMK. Materi ini sebenarnya nggak sampai dimasukkan ke KIKD SMK. Jadi ini materi ini adalah dasar buat kalian yang pengen belajar mikrotik. Silahkan kalian buka wikinya mikrotik, terus cari paket flow. Ini itu akan ditunjukkan sebuah diagram ya. Nah, ini ada diagram overall
paket flow diagram paket flow apa ya, pengiriman paket data gitu, secara menyeluruh. Jadi intinya yang ini ada physical interface, ini physical out interface. Itu nanti ketika paket data masuk ke router ya, router itu kan ada port Ethernetnya awalnya, dari mana paket data itu masuk, nanti mulainya kan dari sini. Kalian itu baca, sebenarnya kalau pengen bisa kalian harus memahami diagram ini dulu, nanti di bagian sini dicek dulu input interface-nya tadi kalian fungsikan. Misal tadi kan ada apa namanya, kabel kalian colokin ke router OS. Nah, router OS tersebut, kabel yang dicolokin ke router OS Mikrotik tadi kan ada di port interface mungkin 1 atau 2 atau berapa itu dia adalah physical input interface kan gitu awalnya. Terus di situ cek dulu apakah input interface tadi yang kalian masukin kabel itu kalian fungsikan router OS-nya sebagai bridge atau enggak, port tersebut kalian fungsikan sebagai bridge atau enggak. Jadi kalian itu kalau pengen bisa mikrotik ya sebenarnya belajar ini, kalau pengen detail loh ya, detail enggak cuman sekedar step by step ngikutin dan enggak tahu arah pembelajarannya kemana, silahkan kalian buka dokumentasinya dari si mikrotik gitu. Nah di sini ini bridge portnya kalian fungsikan sebagai bridge enggak? Nah bridge itu apaan? Silahkan kalian googling ya, sebenarnya nggak saya bahas sekarang lah karena materinya nggak di situ. Nah kalau misal iya berarti lanjut ke sini. Ke sini juga ada. Kalian fungsikan nanti chainnya itu input, forward, atau yang mana gitu, forward atau input. Kalian fungsikan chainnya nanti bridge tersebut itu forward atau input, nanti akan ada alurnya lagi. Kalau misal forward berarti arahnya ke sini, di enkapsulasi enggak. Kalau misal ya nanti ke sini, ke sini dan seterusnya. Nah tadi kalau misal ini tadi tidak difungsikan portnya sebagai bridge, maka lanjut ke MPLS traffic. Nah di sini traffic tersebut itu merupakan kalian masukkan ke MPLS enggak. MPLS ini nanti juga ada materinya lagi dan ini nggak dibahas di apa namanya di KIKD SMK ya, ini nggak dibahas. Nah ini eh, termasuk ke MPLS traffic nggak? Kalau nggak lanjut ke sini, kalau iya ke sini dan seterusnya. Ini secara menyeluruh pengiriman paket data ya. Terus lanjut sebenarnya ya, lanjut. Ini saya nggak bisa jelasin apa namanya step by step. Silahkan kalian cek sendiri dan coba kalian baca ya. Sebenarnya kan di sini ada A, B, C dan seterusnya. Ada A, B, C dan seterusnya. Ini saya nggak paham yang A, B, C. Cuman saya lihat dari arah panah dan yes, no gitu. Silahkan kalian baca sendiri. Saya juga baru dapat materi ini tadi. Terus di bagian sini yang bawahnya ada lagi diagram bridge. Nah, kalau bridge ini lebih jelasnya disediakan lagi, lebih detail ini. Jadi di bridge ini ya atau tidak itu dijelaskan di sini. Terus nanti ada diagram MPLS kalau kalian memfungsikan, tapi ini jarang dipakai kalau untuk ukuran anak SMK ya. Terus ini routing diagram. Routing diagramnya pertama itu pre-routing dulu yang ada SNAT DINAT itu nanti kalian belajarnya ke situ. Kalau pengen bisa ini dibuka aja. Seenggaknya kalian buka, dipahamin sebisanya. Terus yang paling penting di sini, di bagian sini ada paket flow chain. Paket flow chain. Chainnya apaan? Jadi ini ada 5 chain.
5 chain ini berupa pre-routing, input, forward, output, dan post routing. Nah, ini biasanya nanti yang agak bingung. Sebenarnya saya juga masih kadang salah ya. Untuk konfigurasi mikrotik saya juga kadang salah, ada errornya, ada miss-nya. Jadi yang mana konfigurasi mikrotik itu yang benar? Itu nggak 100% nanti ada yang benar, karena namanya manusia kan pasti ada salahnya ya. Nah, sistem itu kan emang dirancang seperti itu dan manusia yang mengkonfigurasinya. Masalahnya adalah gimana caranya orang tersebut mengkonfigurasi. Di sini ada urut-urutannya. Ini yang kebanyakan dipakai kalau HTB sama Simple Kue itu pakainya chainnya adalah input. Tapi kemarin saya pakai chainnya forward. Terserah sih sebenarnya. Cuman kalau mengacu dari sini, kalau mengacu dari wikinya si apa namanya Mikrotik, harusnya pakainya ini gitu. Ini udah ada standarnya, logikanya gitu. Udah itu ya. Ini pengenalan singkat gimana caranya belajar. Kalau emang beneran pengen bisa, kalau nggak pengen bisa, silahkan lanjut ke step berikutnya. Uh, yang penting mengikuti aja lah. Nanti juga insya Allah paham gitu, seenggaknya paham. Nah, di sini di menu firewall ya. Bentar, saya cek berapa menit. Udah 11 menit. Di menu firewall ini tadi kan ada filter rule NAT. Kalau NAT kan Network Address Translation ya, kalian udah pernah. Cuman yang akan dibahas hari ini itu berkaitan dengan filter rule dan mangle. Nah, untuk ini bedanya ya, saring. Jadi filter kan saring ya, saring paket data tersebut, atau kita buka di itu di mikrotik apa ya namanya, chain mikrotik. Ini saya close, ini close. Nah, ini filter role biasanya digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dalam jaringan. Identik dengan accept dan drop. Biasanya sih seperti itu, biasanya. Jadi kalau kalian mau bikin aturan ya, role itu aturan, filter itu saringan ya. Jadi kalian itu kapan pakai ini? Kalau kalian pengen nyaring paket data kalian saring terus kalian tambahkan aturan itu paket datanya mau dibolehkan lewat atau enggak gitu. Di sini ada save dan drop. Nah, di filter role itu punya fungsi dengan 3 chain. Ini ya fungsi, adapun fungsi dari masing-masing chainnya. Nah, tadi kan punya 3 buah chain, forward, input, dan output. Jadi ini kita cek ya. Kita cek. Teman-teman. Jadi ini kita cek di bagian firewall. Di bagian firewall ini filter role ini juga ada ya. Ada di general, ada chain di bagian sini ada forward, input, dan output. Nah, cuman ada 3. Ini pakai yang filter role, cuman punya 3 chain. Ingat-ingat ya, ini cuman 3 chain. Nah, nanti misal kalian mau pakai forward atau pakai input, buat alamat yang bersumber, jadi buat IP yang bersumber dari mana, tujuannya kemana, terserah mau diisi 1, mau diisi 2, terserah kalian. Gitu. Atau input interface, terserah kalian mau suka yang mana. Kalau input interface ya, interface port Ethernet berapa gitu. Ini out interface berarti interface yang keluar ya. Terus di bagian advanced ini sebenarnya ada
source address list ini, kalau kalian bikin addressnya itu berdasarkan list itu apa ya, daftar ya, daftar. Jadi misal 192.168.1.1 sampai dengan 1.100, misal kalian kasih ke LAN A6 misal, itu untuk IP-nya siswa LAN. Ini ada di advance. Nah, di sini chain-nya apaan? Chain-nya kan cuma ada 3. Nanti action-nya, ini action-nya ya, terima, atau drop, atau reject, atau return, terserah kalian mau pakai yang mana. Ini silahkan kalian, kalau bingung nanti butuhnya apa, cuman ini ada banyak, nanti silahkan di browsing masing-masing kegunaan dari ini. Cuman yang paling sering digunakan adalah accept, drop, kadang ada yang jump, ada reject. Tapi yang paling sering accept sama drop. Tadi kan dijelasin gitu. Gitu ya. Sebentar. Tadi mana ya? Ini. Nah, mari kita baca bedanya apa. Ini sebenarnya kan sudah pernah saya share ke kalian, cuman kalian mungkin nggak dibaca atau mungkin bingung ya. Untuk forward itu digunakan untuk memproses traffic paket data yang hanya melewati router. Kalau misal belum melewati router tersebut, berarti ya pengaturan tadi nggak bisa diterapkan, mau paket datanya dijatuhkan atau enggak gitu. Terus yang kedua, ada input. Input ya. Ini nanti silahkan dibaca lebih lanjut. Ini yang paling penting. Kalian itu belajar chain. Yang paling penting itu kalian belajar chain. Serius, kalian yang selain chain itu nanti bisa sambil jalan. Tapi kalau chain kalian udah pusing, yang lain nanti tambah pusing. Cuman bisa coba-coba. Nah, gitu. Jadi untuk input itu kalau chain-nya input digunakan untuk memproses trafik paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Jadi ini kalau kalian pakai input, biasanya itu dimaksudkan untuk mengakses traffic paket data ya. Jadi ada paket data yang pengen masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router ya, melalui interface port berapa gitu loh. Dan itu ada di router. Kalau tadi ini kan yang penting lewat router, nggak peduli mau kemana, asalkan lewat router itu udah jalankan pengaturan apa gitu. Kalau forward, asalkan lewat router. Yang input itu untuk paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router, dan ini yang paling saya garis, dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Berupa IP yang terdapat pada router. Ini tolong digaris bawah. Jadi jenis traffic ini bisa berasal dari jaringan publik maupun jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Jadi terserah dari jaringan lokal atau publik, maksudnya internet, terserah. Yang jelas kalau tujuannya nanti mengakses router itu, seperti saya mengakses router Mikrotik yang saya konfigurasi itu tadi, itu kan saya mengakses router tersebut gitu loh. Kalau saya mengakses Facebook, berarti kan saya melewati router baru nanti sampai ke Facebook, ya kan? Tapi kalau saya mau config router, berarti saya langsung masuk ke router. Beda ya, lewat sama tujuannya IP yang ada di router. Nah, ini masuknya adalah input. Contoh, mengakses router menggunakan Winbox. Ini tadi ada telnet,
mau pakai internet mau pakai lokal terserah, yang penting misal ini saya disconnect. Nah, ini Winbox-nya itu pakainya ada di IP ini gitu, misal saya connect kan. Nah, ini masuknya adalah input. Chain saya tadi ini yang saya contohkan barusan itu input. Paham ya sampai sini? Ini yang paling gampang saya contohin sih ini gitu. Yang lain nanti agak susah. Nah, itu kalau misal saya itu ngasih source address ya. Jangan source address, nanti saya keblok semua. Saya tadi pakai IP berapa buat masuk ke sini ya. Ini sekalian saya coba. Kalau nggak bisa ya jangan disalahkan ya. Saya coba login lewat ke 2.126. Tujuan saya berarti 2.126. Tujuan saya ke sana. Maka saya pengen blok. Tadi ada di firewall. Saya pengen blok. Nggak lewat mikrotik, bukan ya. Saya pengen blok dengan chainnya input. Tujuannya adalah 192.168.2.126. Ini IP dari port Ethernet berapa saya lupa. Protokolnya apa ya? Kalau nggak saya kasih protokol misal. Jadi harusnya sih nanti semuanya ke drop ya harusnya. Saya drop, saya aktifkan apply. Oke. Saya nggak tahu apakah bisa atau enggak. Kalau nggak bisa nanti saya coba pakai, karena ini saya terhubung ke dua-duanya langsung ini. Kalau nggak bisa saya coba nanti pakai ping. Nah, ini saya konekkan lewat IP ini. Loh, kok nggak bisa ya? Ini kenapa saya kok error gitu? Loh, nggak bisa. Saya cancel. Login lewat 2.126 connect. Nggak mau. Jadi karena saya aktifkan chain tadi, maka saya nggak bisa ngakses IP ini gitu loh. IP yang ada di router ini, chainnya input. Paham ya sampai sini? Semoga aja paham. Gampang kan gitu. Karena saya nggak bisa lewat 2, saya pakai lewat 1 ya, 1.126. Connect. Nah, saya hilangkan dulu. Ini loh, kalau misal saya nyontohin seperti ini, itu susahnya ya ini. Susahnya karena saya contohin dan saya pakai sendiri, konfigurasinya kadang itu ya pusing. Kemarin aja juga sama saya bikin videonya pusing. Nah, ini saya disable. Kalau misal biasanya sih, misal biasanya itu ini dipakai buat ngedrop protokol ping. Jadi kalau mau ngeping ke router itu nggak dibolehin gitu. Kadang ada yang seperti itu. Tapi ini buat apa sih tujuannya? Ya, tujuannya adalah buat itu loh, apa namanya? Hmm, saya kok lupa. Buat keamanan. Buat keamanan agar orang itu kalau mau uh, jahil ya, mau nakal ke router kita itu nggak bisa gitu. Udah 23 menit. Oke, lanjut ke output. Output digunakan untuk memproses trafik paket data yang keluar dari router. Dengan kata lain, merupakan kebalikan dari input. Jadi trafik yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal, misal dari new terminal Winbox, kita ping IP ke Google, maka trafik ini bisa ditangkap di chain output. Ya, berarti output itu ya, untuk output itu berarti dia itu awalnya dari router mau kemana gitu loh. Dari router mau kemana, terserah, nggak peduli. Nah, nanti chainnya itu pakainya forward. Kok pakainya forward? Maaf, pakainya output. Kalau forward, paket datanya itu hanya melewati router, ya dibayangin sendiri lah kalian eh, ada apa ya namanya,
ada sendal kalian lewatin, yang satu kalian mau pakai sendal, dan yang satu kalian udah pakai sendal kalian lempar gitu ya. Lucu sih, bagi saya lucu. Oke, lanjut. Karena ini udah ya, karena ini tadi udah. Sebenarnya ini tadi saya kan pakai destination address ya. Jadi tujuan IP-nya, tujuan alamat yang dituju. Nah, ini kalau misal saya pakai yang advance ya. Ini pakai yang ini. Ini kan ada list ya. Sebenarnya kalian itu bisa bikin list. Listnya ada di menu. Masih firewall, ada di menu address list. Nah, menu address list di sini uh, kalian bisa tambahin ini yang udah ada, ini yang udah ada karena ini router yang ada di lab udah saya konfigurasi. Kalian bisa tambahkan, kalian bikin nama apa, daftarnya, daftar situs, misal situs dewasa ada di IP bla 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 atau berapa gitu, misal ini. Terus nanti ditambahin tapi ini sih address list, yang ini address list, jangan situs dewasa. Daftar LAN siswa misalnya. Jadi siswa itu ada di IP 192.168 titik misal titik 150 titik 1 sampai 192.168.150 sampai misal 50 itu IP-nya siswa. Saya apply. Nah, dia nanti akan bikin sebuah address list ya. Ini daftar LAN siswa, ini dia bikin di sini. Nah, nanti kalau misal ini diterapkan di sini, jadi kalau untuk source address-nya destination tetap, tapi nanti source-nya hanya yang dari mana tadi, daftar LAN siswa. Jadi kalau ada sumber IP dari ini, dari si LAN siswa, salah satu IP dari LAN siswa lah, berapa tadi, itu dia mau masuk ke router yang ada di IP ini, maka actionnya apa? Drop. Bacanya gitu. Paham ya? Semoga paham. Oke, ini saya buang ya address list. Saya buang. Nanti bingung saya. Daftar LAN siswa bener ini ya. Oke. Ini kalian udah kenalan sama filter role. Sekarang yang jadi masalah mangle. Row-nya kapan-kapan sih? Row-nya kapan-kapan. Ini mangle. Saya yang pusing dari tadi mikirin gimana caranya saya jelasin ini ke kalian, sedangkan nggak tatap muka. Oke, lanjut ke mangle. Nah, di sini ada menu add. Ini bedanya sama yang tadi apa? Tadi yang di filter role, kita cek dulu ya. Filter role ada 3 chain. Kalau di sini ada 5 chain. Actionnya ini lebih banyak. Ini ya. Ini lebih banyak actionnya. Nah kan lebih banyak bisa root, dan yang paling penting di mangle itu punya mark connection, mark packet, mark routing. Jadi mark apa sih, mark itu tandai, bahasa Indonesianya adalah tandai. Tandai koneksi, tandai paket, maksudnya paket paket datanya itu, terus tandai routingnya. Ini yang sering dipakai kalau bikin mangle biasanya. Dan sebelum lanjut ke sini, yang lain sama. Misal ini ya, ini mirip banget. Jadi paling kalau beda kalian ya nyobain sendiri gitu. Cuman kebanyakan ini menu advance sama menu ininya sama gitu. Ada protokol, kalian protokolnya itu pakai apaan gitu. Ada TCP, GMP. Nah, ini kan ada banyak banget ya, ada UDP, TCP lah, macam-macam lah gitu.
Nah, nanti sesuai dengan yang kalian butuhkan protokolnya apa. Ini tuh lebih ke apa namanya? eh ada sisi oscillator juga sih kalau bahas tentang ini, dan ada masalah protokol itu nanti juga hubungannya ini ke port juga. Jadi ini yang paling penting di sini ada di bagian bawah ini ada nanti ada apa namanya, paket MAC, connection MAC, routing MAC gitu. Itu sih. Dan sebelum lanjut ke sini cancel ya. Eh, Sebelum lanjut ke sini, lanjutin ini dulu. Untuk NAT dibahas sekarang atau kapan-kapan lah. NAT jangan sekarang, NAT nanti saya ulangin lagi. Sekarang Mangle aja dulu, Mangle. Nah, Mangle ini gunanya buat apa gitu? Menu Mangle tadi loh ya. Gunanya buat apa? Mangle digunakan untuk memanipulasi paket data. Misalnya melakukan perubahan TCP header. Itu misal. Ini yang ada di LKS. Jadi intinya Mangle itu untuk memanipulasi paket data. Biasanya sih paling sering digunakan itu Mangle itu untuk menandai koneksi kebanyakan sih. Misal kalian mau blokir koneksi khusus yang nggak bisa game online atau khusus nggak bisa streaming, itu nanti masuknya ke Mangle. Kebanyakan pakainya itu gitu. Eh, Lanjut ya, saya baca ke ini, lanjut ke webnya Mikrotik. Mangle pada menu firewall, Mangle ya, tadi yang udah saya buka, terdapat 4 macam pilihan untuk chain. Sebenarnya ini 5, hitung ya, 5. Ini loh dia, ini yang nulis salah ini. Namanya manusia, oke, yaitu forward 1, 2 input output, 3 pre-routing, 4 dan post routing 5. Mangle sendiri memiliki fungsi untuk menandai sebuah koneksi. Ingat, Mangle sendiri memiliki fungsi untuk menandai sebuah koneksi atau paket data. Tadi ya, yang ada MAC paket, MAC koneksi, MAC routing yang melewati route masuk ke router ataupun yang keluar dari router. Ini kebanyakan dipakai karena itu, bisa itu gitu. Pada implementasinya, Mangle sering dikombinasikan dengan fitur lain seperti manajemen bandwidth, routing policy, dan lain-lain. Adapun fungsi dari masing-masing chain yang ada pada Mangle adalah sebagai berikut. Ya, itu fungsinya Mangle dulu gitu. Sampai sini ada gambaran nggak? Jadi, kenapa kalian harus pakai Mangle? Iya, masalahnya itu tadi loh. Gimana caranya kalian itu membedakan paket data yang pengen ngakses video streaming ya, dengan game online, dengan browsing, itu kan harusnya beda ya. Ya, saya nggak pengen browsing saya keganggu karena ada yang streaming. Kadang kalau nggak disetting, yang browsing itu kalah sama yang streaming. Ya cobain aja kalau nggak percaya gitu. Tapi kalau yang dikonfigurasi, yang konfigurasinya lebih milih browsing ya. Jadi utamakan browsing daripada streaming. Karena browsing itu cuman ngabisin bandwidth kecil gitu loh. Jadi kecepatan yang dibutuhkan untuk browsing itu kecil. Paling sekitar 5 menit itu nggak sampai 10 MB. Atau katakanlah setengah jam lah. Setengah jam buat browsing itu nggak sampai 500 MB atau mungkin sekitar 300 MB. Ya anggap aja gitu buat browsing. Tapi kalau pakai streaming apalagi HD, dalam waktu setengah jam itu bisa ngabisin kuota sekitar 1 giga mungkin. 1 giga ya. Jadi apakah kalian mau nungguin 1 giga selesai buat streaming baru menyelesaikan browsing? Tentunya enggak. Nah, karena itu kalian butuh fitur Mangle.
gitu ya. Oke, lanjut ke chain. Chainnya saya ingetin dulu. Untuk Mangle kita cek chainnya general. Chainnya ada aturannya ini ya. Nanti chainnya ada 5 forward input. Eh, saya zoom lagi. Ada 5 forward input, output, post routing, pre routing. Oke, lanjut ke sini. Nah, forward input output untuk penjelasan mengenai forward input output sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan pada filter rule di atas. Namun pada Mangle semua jenis traffic paket data forward input output bisa ditandai. Ingat ya, bagian ini bisa ditandai berdasarkan koneksi atau paket data. Jadi dia itu si yang bikin artikel ini ngasih tahu bahwa ini bedanya dengan yang rule ya. Kalau yang ini, kalau pakai Mangle new, Mangle rule itu actionnya ini. Kalau misalkan pakai saya coba pakai forward ya, forward atau input actionnya itu dia itu bisa di marking gitu, bisa di marking, tandai gitu. Tandai apa? Koneksinya, paket datanya atau routingnya gitu. Nah, kalau misal pakai filter rule, kalau misal pakai ini yang tadi ya saya double klik. Nah, di bagian ini sama input, ini saya pakai input, actionnya itu nggak ada marking gitu, nggak ada tandai, nggak bisa ngasih tanda bahwa ini nanti untuk yang kesini kamu kasih tanda ini paket datanya siswa yang mau nakal gitu misal, itu nggak bisa. Nah itu bedanya ya yang paling jelas, itu yang paling jelas. Ya, harusnya saya jelasin NAT juga sekalian ya. Di sini ada pre-routing dan ada post-routing. Nah, ini yang agak susah itu ini. Jadi, chain pre-routing dan chain post-routing. Untuk chain pre-routing merupakan sebuah koneksi. Saya zoom lagi. Enggak, saya bacakan aja. Untuk pre-routing merupakan sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router. Jadi, ini koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router. Berbeda dengan input yang mana hanya akan menangkap trafik yang masuk ke router, trafik yang melewati router dan trafik yang masuk ke dalam router dapat ditangkap di chain pre-routing. Kalau forward, gimana ya? Saya itu masih agak kesusahan buat ngasih tahu antara pre-routing dengan forward, itu kendala pertama. Ya ini saya bacakan deskripsinya dari ini. Kalau misal ada yang lebih paham dari saya, tolong saya dijelasin. Jadi nanti saya bisa bikin materi tambahan ketika saya jelasin NAT lagi. Karena habis ini saya masih butuh mengulang materi saya sebelumnya karena dulu saya bikin videonya mungkin jelek ya. Nah, terus di bagian ini ada chain selanjutnya yaitu post routing. Kebalikan dari pre-routing, post routing merupakan koneksi yang akan keluar dari router baik untuk trafik yang melewati router maupun yang keluar dari router. Kalau misal diibaratin pre-routing itu mirip gabungan forward sama input. Kalau post routing itu mirip gabungan forward sama output. Kalau saya ngibaratin sih gitu. Terus buat harusnya itu kalau setahu saya yang dimaksud dengan
post routing dan pre routing. Harusnya kalau misal pre routing ini dari saya ya. Kalau misal pre routing itu tadi kan contoh simpelnya, contoh konyolnya, anggap aja gitu. Nah, kalau pre routing itu jadi nanti apa namanya, kalian bikin aturannya itu dilakukan sebelum proses routing terjadi. Jadi sebelum ada proses routingnya, kalau yang ini sesudah proses routing. Jadi tolong nanti kalau kalian nggak config sendiri, apa bedanya sudah di routingkan dan belum di routingkan? Ini apa bedanya? Kalau misal nanti kalian config lah, nanti ngerasain bedanya pre-routing dan post-routing. Untuk sementara itu aja, 5 itu. Ini saya kira udah makan waktu banyak banget, udah 40 menit ya. Jadi itu ya. Yang lain sisanya apa? Sisanya sama kok. Jadi nanti kalian bikin itu, sisanya sama semua gitu. Udah, saya yakin kalian bisa, insya Allah bisa. Kalau kalian ngikutin video ini, kalian mau belajar, berusaha, saya yakin kalian bisa. Tinggal nanti pusing-pusing sebentar buat awal pertama, pegang menunya, pegang sendiri, config sendiri. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup ya, ini saya kan sebenarnya udah bikin kue tree. Nah ini loh, saya itu pakai kue tree-nya dalam melakukan limitasi bandwidth. Itu saya pakai paket yang sudah ditandai. Jadi bedanya dengan simbol kue, kalau simbol kue itu kan enak banget ya ini. Di sini dan lebih simpel lah gitu. Sebenarnya ada di sini tandai paket ada, tapi lebih lengkap kalau kalian pakai yang kue tree, cuman lebih ribet ya, ada plus minusnya pokoknya, dan kalian cuman bisa tahu kalau kalian udah nyobain bedanya lebih signifikan. Dan ini konfigurasi saya bisa bikin konfigurasi seperti ini kalau saya udah ngasih tanda di paket datanya. Paket data untuk tamu itu untuk yang IP ngasih untuk tamu itu ada di IP-nya mana, itu saya tandai dulu. Jadi nggak bisa langsung dari IP berapa nggak bisa. Itu ya. Ini maksudnya kenapa kalian harus belajar tentang tentang Mangle. Itu intinya, itu kenapa kalian harus belajar tentang Mangle. Dan itu ya. Jadi untuk hari ini materi yang bisa saya sampaikan adalah itu tadi terkait dengan Mangle filter rule. Saya belum bisa bahas tentang NAT, terus juga belum bisa tentang raw, dan kue tree-nya itu baru sedikit, cuman bedanya kue tree sama simbol tree. Terus juga inti dari pembelajaran hari ini itu ada di itu tadi, gunanya Mangle. Yang penting kalian paham dengan chain-nya dulu. Kalau kalian paham dengan chain-nya, kalian bisa bikin konfigurasi itu sesuka hati kalian sendiri. Jadi saya bikin konfigurasi yang ada di lab itu juga sesuka hati saya sendiri, nggak ikut-ikutan tutorial yang ada di YouTube, karena topologi saya seperti ini, saya pengennya seperti ini gitu. Itulah bebasnya orang kalau paham. Ya itu terserah terserah kalian ya. Kalian dikasih masalah, kalian punya solusi kalian sendiri, nggak harus ngikutin orang yang solusinya cuma itu aja gitu.
Jadi satu masalah itu bisa banyak solusi, nggak harus satu masalah harus satu solusi, itu enggak. Jadi satu masalah itu enggak harus satu jawaban. Ibaratnya kalian mau pergi ke pasar, jalannya itu enggak cuman dari satu arah. Kalian bisa muter, bisa belok kanan, bisa belok kiri, terserah kalian. Udah itu ya. Jadi tolong kalau misal kalian nggak paham atau kalian lebih paham daripada saya diajarin juga nggak apa-apa gitu. Kalau misal kalian lebih paham dari saya, dan saya nanti akan teruskan ke eh, kalian nih, atau yang menonton video ini gitu. Apalagi ya? Ya sih, udah itu sih. Udah itu aja. Kalau misal nggak paham silahkan bertanya atau komen di kolom komentar. Saya akhiri pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum.